Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika dalam video series Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan kesehatan secara mandiri dengan herbal dan terkait konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa herbal itu sudah biasa digunakan dalam self-medication atau pengelolaan kesehatan mandiri oleh masyarakat. Tradisi itu, gitu, atau gaya hidup itu semakin populer di zaman sekarang. Jadi sudah banyak sekali produk-produk herbal bermunculan, pengusaha-pengusaha herbal juga sudah banyak bermunculan. Bahkan sampai kafe pun sudah ada kafe jamu gitu ya. Nah, kenapa semakin populer terapi dengan herbal ini dan sudah bahkan menjadi gaya hidup? Karena herbal berbahan gitu ya dikenal bersumber dari bahan alami, kemudian mudah diperoleh karena kita tidak perlu ke laboratorium gitu ya untuk mensintesis senyawa tunggal, tapi kita bisa mendapatkan dari alam. Kita tanam, kita petik, kita olah itu sudah bisa gitu ya digunakan untuk menjaga kesehatan. Selain itu, herbal dikenal minim efek samping. Jadi minim ya, bukan tidak ada. Karena di dalam herbal itu terkandung banyak senyawa kimia dalam kadar kecil yang umumnya kadar kecil itu sejalan dengan kecilnya juga risiko efek samping seperti itu. Dan itu biasanya kalau kombinasi poliherbalnya tepat, maka efek samping yang ditimbulkan oleh herbal A itu bisa ditanggulangi oleh herbal B dan seterusnya gitu ya. Maka dikenal efek sampingnya minimal. Nah, walaupun demikian gitu ya, ada tantangan bahwa penggunaan herbal yang tepat itu menjadi sebuah risiko gitu ya, karena herbal itu bisa disiapkan oleh siapapun gitu ya. Produk herbal jadi bisa didapatkan dimanapun. Jadi herbal itu berbeda dengan obat kimia biasa. Kalau obat kimia biasa itu diatur secara ketat gitu ya, digolongkan menjadi obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, narkotika, dan setiap golongan obat itu ada aturannya dari produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen, itu bisa diperjualbelikan di level toko atau apotik misalkan. Nah, sampai yang menyerahkan juga sudah diatur. Termasuk pula ada beberapa golongan yang harus yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Nah, kalau herbal berbeda gitu ya. Bisa kita dapat di apotik, toko obat, sampai toko kelontong gitu, supermarket kita bisa temui obat herbal. Tidak harus dengan resep dokter, kita bisa mendapatkan secara swamedikasi di eh, berbagai lokasi gitu ya. Bahkan ada dagang-dagang jamu yang apa? Yang keliling gitu ya, itu kan juga termasuk herbal. Nah, kita juga bisa memanfaatkan obat dari lingkungan sekitar gitu ya, bahan-bahan herbal dari lingkungan sekitar. Nah, kemudahan akses itu juga tidak selalu uh, baik gitu ya, karena ada kalanya penggunaan yang tidak rasional, misalkan tidak tepat jenis herbal yang digunakan, kemudian tidak tepat secara dosis, tidak tepat pada pasiennya gitu ya, tidak tepat pada kondisi pasiennya. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya tersendiri gitu ya. Bahkan kalau kombinasikan dengan obat kimia atau digunakan pada kondisi-kondisi yang seharusnya mendapatkan obat modern atau obat kimia tapi malah diganti sepenuhnya dengan obat herbal, itu dapat memperburuk kondisi gitu ya. Bahkan ada yang tidak melaporkan gitu ya ke dokter atau tenaga kesehatan yang merawat bahwa sedang mengkonsumsi herbal. Jadi tenaga kesehatan atau dokter itu tidak tahu. Sehingga itu dapat merancukan gitu ya diagnosis atau pengukuran outcome terapi. Nah, sekarang untuk prinsip self medication, jadi sejauh mana herbal bisa digunakan dalam terapi pengelolaan kesehatan secara mandiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa self medication ini adalah penggunaan produk herbal gitu ya tanpa kita peresepan oleh dokter, kemudian tidak dalam pengawasan tenaga kesehatan. Nah, kondisi-kondisi seperti apa yang boleh menggunakan herbal seperti itu?
Yang pertama adalah kondisi yang berupa keluhan ringan gitu ya, yang umumnya didiamkan saja sudah hilang gitu ya. Nah, namun karena butuh waktu, nah itu tidak nyaman sehingga ingin segera sembuh sehingga mengkonsumsi obat. Kemudian kondisi yang bersifat sementara gitu. Kemudian kondisi yang penyebabnya diketahui sehingga bisa dipilih herbal yang tepat kan seperti itu. Namun, karena penggunaannya bebas tadi, gitu ya, ada kalanya penggunaannya menjadi kurang tepat, sehingga eh, menjadi ada banyak masalah di situ, gitu ya. Sehingga sebenarnya untuk kondisi selain yang tadi keluhan ringan, penyakitnya bersifat sementara, lalu penyebabnya diketahui, itu sebaiknya kita konsultasi dulu kepada dokter atau tenaga kesehatan terkait. Nah, herbal itu untuk menimbulkan suatu efek terapi itu butuh waktu yang lama gitu ya, tidak cespleng. Kalau cespleng itu kita waspadai mengandung bahan kimia obat yang dilarang pada penggunaan obat herbal. Nah, karena herbal itu butuh waktu yang lama untuk menimbulkan efek gitu ya, maka kita perlu tunggu gitu ya, misalkan sekitar seminggu atau bisa sebulan gitu ya untuk menimbulkan efek. Nah, apa tandanya penggunaan herbalnya salah atau tidak tepat? Terkait tadi bahwa misalkan keluhannya ringan gitu ya, ternyata selama 7 sampai 14 hari itu gejala masih menetap atau justru memburuk atau muncul gejala lain gitu ya yang merugikan yang tidak diinginkan pada kondisi pasien tersebut. Maka kita perlu berhati-hati, siapa tahu yang menyebabkan adalah herbal sehingga kita butuh konsultasi gitu ya ke dokter atau tenaga kesehatan terkait. Kemudian hindari dulu penggunaan herbal pada ibu menyusui, anak-anak, kondisi pasien lansia atau pasien-pasien tertentu yang sangat riskan gitu ya, yang eh, sangat butuh terapi kuratif obat modern. Kemudian anak-anak itu juga perlu perhatian khusus karena banyak herbal yang ternyata misalkan beresiko menimbulkan anemia gitu ya pada anak. Kemudian ada ternyata menimbulkan teratogenik atau kecacatan janin atau misalkan mutagenik gitu yang tidak diharapkan pada eh, kondisi kehamilan dan seterusnya. Itu kita perlu konsultasi atau dihindari dulu pada kondisi pasien-pasien seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan bahwa herbal itu sama seperti obat modern gitu ya. Walaupun herbalnya kita siapkan secara segar, kering, atau produk jadi, dia sama komoditas obat gitu ya. Sama seperti obat modern. Dia perlu penggunaan atau pengolahan secara tepat, dia perlu digunakan pada dosis yang tepat, pada frekuensi dan durasi yang tepat, kemudian dia juga ada risiko efek samping yang dapat merugikan kita, juga ada risiko terjadinya interaksi dengan obat modern, interaksi dengan makanan dan minuman, interaksi dengan kondisi tubuh kita yang sedang tidak sesuai gitu ya. Kemudian juga ada kontraindikasi pada pasien tertentu. Lalu bisa kita perlu perhatikan pada penggunaan pasien-pasien khusus gitu ya tertentu seperti perhatian, larangan, dan seterusnya itu sama seperti obat modern. Sehingga alangkah baiknya sebelum kita menggunakan herbal terutama untuk kuratif gitu ya untuk eh, pengobatan gitu ya rehabilitatif. Jadi masih ada keluhan yang ingin kita tanggulangi. Nah, itu lebih baik kita memilihnya atas saran dokter atau tenaga kesehatan terkait seperti farmasis gitu ya atau herbalis yang sudah tersertifikasi. Karena eh, ahli-ahli tersebut gitu yang lebih tahu yang mungkin akan belajar lebih banyak gitu ya terkait hal-hal tadi. Kemudian tadi eh, herbal itu tidak selalu aman gitu ya karena penggunaan yang tidak rasional bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dan herbal juga memungkinkan menimbulkan alergi karena sudah ada beberapa laporan herbal tertentu menimbulkan alergi gitu ya apalagi herbal yang impor maaf karena genetik kita belum menyesuaikan dengan herbal di lingkungan tumbuhnya gitu sehingga lebih baik kita menggunakan bahan-bahan herbal alami yang memang tumbuh di tempat
kita tumbuh juga gitu ya, misalkan di Indonesia. Nah, kita gunakanlah lebih baik herbal-herbal yang memang tumbuhan asli Indonesia gitu, karena nenek moyang sudah menggunakan lama dan terbukti aman gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang butuh kita perhatikan dalam penggunaan herbal. Kemudian yang terakhir adalah tips aman menggunakan herbal. Jadi kalau menggunakan bahan segar, usahakan gitu ya, pilihlah bahan yang sudah umum ada di lingkungan kita, yang sudah umum kita gunakan, nenek moyang gunakan. Misalkan bahan jamu gitu ya, apalagi jamu-jamu dengan resep turun-temurun itu baik digunakan untuk preventif dan gaya hidup. Kemudian herbal yang digunakan sebagai bumbu masak, nah, itu juga sudah aman gitu ya, dianggap aman karena sudah digunakan terus-menerus dari zaman dahulu. Kemudian kalau menggunakan herbal segar, perhatikan herbalnya asli gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan, pastikan kualitasnya masih baik. Kemudian kalau produk jadi, gunakanlah yang sudah berizin edar BPOM. Perhatikan informasi pada kemasan gitu ya. Herbal produk jadi itu aman ketika kita gunakan sesuai indikasi dengan aturan pakai yang sudah disarankan oleh produsen gitu ya. Kemudian patuhi eh, informasi-informasi lain yang ada pada label, misalkan kontraindikasi, kita harus hindari, mungkin ada interaksi gitu ya, atau saran-saran lain dari herbalis, dokter, ataupun tenaga kesehatan. Kemudian walaupun dia aman, kita butuh pemantauan terus gitu ya terhadap penggunaan herbal. Misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kita perhatikan kondisi tubuh kita gitu ya. Apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak herbal yang misalkan diujikan pada hewan itu eh, laporan keamanannya atau toksisitasnya hanya dalam jangka waktu pendek gitu ya. Kalau diekstrapolasi ke manusia itu juga relatif dalam jumlah hari yang pendek. Sehingga kalau kita menggunakan dalam hitungan bulan sampai 6 bulan itu umumnya data ilmiahnya sedikit gitu ya, sehingga kita perlu aware dengan tubuh kita sendiri. Karena pada dasarnya penggunaan herbal itu adalah self medication gitu ya. Jadi kita mengenali tubuh kita sendiri gitu ya untuk menentukan jenis herbalnya hingga dosis dan durasi penggunaan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera konsultasi dengan dokter gitu ya. Apalagi ingin mengkombinasikan herbal dengan obat kimia yang sudah diresepkan, diatur dosisnya oleh dokter. Karena dokter itu meresepkan obat, jenis, durasi, dosisnya itu sesuai dengan kondisi tubuh kita atau tubuh pasien. Sehingga kalau kita tambahkan sesuatu dari luar gitu, takutnya melebihi gitu ya, sehingga overdosis gitu misalkan untuk terapi tertentu sehingga menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan atau justru ada kemungkinan mengalami antagonisme atau efek obat kimianya menjadi terhambat sehingga terapi kita gagal gitu ya. Oke, itu sedikit terkait dengan bahasan penggunaan herbal yang baik. Nah, herbal itu baik gitu ya sebagai lifestyle asal digunakan secara rasional, kemudian konsultasikan pada dokter, tenaga kesehatan atau herbalis atau farmasis terkait dengan pilihan herbal yang tepat untuk kita gitu ya, baik sebagai terapi ataupun sebagai lifestyle. Oke, sampai sini dulu video exploring herbal. Kita lanjut pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share kalau merasa bermanfaat. Dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.